Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mengingat akhir bab sebelumnya. Seorang Raja Agung, Nabi Daud alaihissalam, memandang ke langit malam dengan doa yang tak pernah putus. Di balik singgasananya yang megah, di tengah kerajaan yang kuat, beliau merasakan kegelisahan seorang ayah. Siapa yang kelak akan meneruskan kepemimpinan ini, menjaga umat, dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan? Pertanyaan itu mengisi setiap sujudnya, hingga doa itu menjadi bagian dari napasnya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang Engkau jadikan penerus, seorang yang Engkau pilih untuk menjaga umat ini. Anugerahkan kepadanya kebijaksanaan sebagaimana Engkau limpahkan kepadaku. Jadikan ia dekat kepadamu ya Rob, agar ia memimpin dengan adil dan penuh kasih sayang. Doa Nabi Daud bukanlah sekadar permintaan seorang raja. Itu adalah doa seorang ayah yang sadar bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan amanah kepemimpinan hanya dapat dijaga bila Allah yang menguatkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Beliau diberi suara yang merdu, sehingga gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Namun meski dianugerahi banyak keistimewaan, Nabi Daud tetap merasa kecil tanpa pertolongan Allah untuk masa depan umatnya. Maka Allah menjawab doa itu dengan kabar gembira. Lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Kehadirannya membawa harapan baru, bukan hanya bagi Nabi Daud, tetapi bagi seluruh rakyat yang menantikan pemimpin adil setelahnya. Sejak bayi, Nabi Sulaiman tumbuh dalam kasih sayang yang tulus. Tidak ada hari yang terlewat tanpa doa ayahnya agar Allah menjadikan putranya teguh di atas jalan kebenaran. Dalam Quran Surat Syed ayat 20, Allah berfirman, "Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Dia amat taat kepada Tuhannya." Ayat ini menjadi penguat bahwa kelahiran Sulaiman adalah jawaban dari doa seorang ayah. Hadiah yang Allah berikan untuk meneruskan risalah dan menjaga umat sejak kecil. Tanda-tanda kecerdasan Nabi Sulaiman mulai terlihat saat anak-anak lain sibuk bermain. Ia justru tekun mendengarkan nasihat ayahnya. Nabi Daud selalu menanamkan nilai keadilan dan kasih sayang, mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh berpihak pada hawa nafsu. Keadilan adalah fondasi dari kepemimpinan dan kasih sayang adalah mahkotanya. Pendidikan itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan nyata. Nabi Sulaiman kecil menyaksikan bagaimana ayahnya mengadili perkara rakyat dengan tenang. Ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Nabi Daud tidak membedi-bedikan antara rakyat biasa dengan pejabat tinggi. Dari pemandangan inilah, Sulaiman belajar bahwa kepemimpinan bukanlah kemegahan istana, melainkan keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun terasa berat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang adil akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungannya." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa keadilan bukan sekadar keputusan dunia, tetapi juga bekal akhirat. Itulah pelajaran yang Nabi Daud tanamkan kepada putranya sejak dini. Sulaiman kecil tumbuh dengan daya ingat yang kuat, kecerdasan yang tajam, dan hati yang lembut. Ia mendengarkan, menghafal, lalu merenungkan setiap nasihat. Bahkan sejak usia muda, ia sudah mampu memberikan pendapat yang bernilai, mengejutkan para pembesar istana yang lebih tua darinya. Mereka kagum, bagaimana mungkin anak sekecil ini mampu berbicara dengan ketenangan dan hikmah layaknya seorang ulama besar. Namun, semua itu bukanlah kebetulan. Allah telah memilihnya. Di balik kasih sayang keluarga, ada juga beban yang dirasakan Sulaiman. Hidup di istana bukan hanya tentang kemewahan, ada intrik, tanggung jawab, dan pandangan banyak orang yang mengamatinya. Setiap langkahnya seakan menjadi pertanyaan, apakah ia benar-benar akan mampu meneruskan kepemimpinan ayahnya? Teknologi hadir sejak dini, dan Nabi Sulaiman harus menghadapinya dengan sabar. Nabi Daud terus membimbingnya dengan penuh kelembutan. Setiap malam, sebelum tidur, beliau mengingatkan putranya untuk tidak bergantung pada harta atau kekuasaan, tetapi selalu bergantung kepada Allah. "Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menilai manusia dari apa yang tampak. Allah hanya menilai hati dan amal yang ikhlas." Kalimat itu melekat kuat di hati Nabi Sulaiman, menjadi fondasi bagi semua keputusannya kelak. Sulaiman tumbuh bukan hanya sebagai anak istana, tetapi sebagai sosok yang mengerti bahwa amanah kepemimpinan adalah ujian besar. Ia tahu, suatu saat nanti, seluruh rakyat akan menaruh harapan padanya. Dan saat itu tiba, ia harus siap bukan hanya dengan ilmu,
tetapi juga dengan iman. Setiap hari, ia belajar tidak hanya dari ayahnya, tetapi juga dari pengalaman melihat kehidupan rakyat. Ia melihat penderitaan orang miskin, kegelisahan para janda, juga kecurangan yang kadang muncul di tengah masyarakat. Semua itu menorehkan luka dalam hatinya, namun juga menyalakan tekad. Kelak, ia akan menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Semakin ia dewasa, semakin besar pula rasa tanggung jawab yang ia rasakan. Hingga suatu malam, ketika Nabi Daud duduk di mihrabnya, beliau kembali berdoa. Sulaiman mendengarnya. Doa itu begitu dalam dan menyentuh. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Jadikan ia pemimpin yang engkau cintai. Jangan biarkan ia tergelincir oleh dunia, dan kokohkan hatinya untuk selalu tunduk kepadamu. Doa itu mengguncang hati Sulaiman, yang merasakan beratnya harapan seorang ayah, dan besarnya amanah yang menanti. Dari malam itu, ia tidak lagi memandang dirinya sebagai anak kecil. Ia tahu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk dirinya. Namun, kebijaksanaan yang lahir sejak dini, tidak membuat Sulaiman terlepas dari ujian batin. Ada kalanya ia bertanya dalam diam, apakah ia benar-benar sanggup? Apakah ia bisa menanggung beban besar yang bahkan membuat ayahnya terus bersujud memohon pertolongan Allah? Pertanyaan itu menjadi beang-beang yang menemaninya. Bab ini berakhir dengan ketegangan batin itu. Seorang anak muda yang cerdas, penuh kasih sayang, dan terpilih oleh Allah. Namun juga dihantui oleh satu pertanyaan besar yang tak kunjung terjawab. Mampukah ia kelak menjadi pemimpin bijaksana sebagaimana doa ayahnya? Sulaiman menutup matanya. Malam itu dengan dada yang bergetar, memandang langit penuh bintang. Doa ayahnya masih terngiang, dan hatinya berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jika engkau memilihku, jangan biarkan aku tersesat. Malam itu Nabi Sulaiman alaihissalam masih teringat doa ayahnya. Ia memandang ke langit penuh bintang dengan dada bergetar, seolah bertanya dalam hati, Ya Allah, apakah aku mampu menjadi pemimpin bijaksana sebagaimana doa ayahku? Pertanyaan itu belum terjawab, tetapi takdir Allah segera menyiapkan ujian pertama untuk membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari usia, melainkan dari biminggonia. Keesokan harinya, istana yang biasanya ramai dengan urusan kerajaan tiba-tiba dipenuhi keributan. Dua orang wanita memasuki ruang sidang. Mereka datang dengan wajah tegang, suara mereka meninggi, dan air mata bercucuran. Di tangan mereka ada seorang bayi laki-laki mungil yang menjadi rebutan. Satu berkata dengan nada getir, Wahai tuanku, aku adalah ibu dari bayi ini. Darah dagingku, lahir dari rahimku, dan aku yang merawatnya sejak lahir. Namun wanita satunya segera membantah dengan tangis. Tidak, bayi ini adalah anakku. Aku yang melahirkannya. Jangan biarkan ia merebut anakku. Suasana hening berubah gaduh. Orang-orang di sekeliling sidang saling berbisik, bagaimana seorang pemuda seusia Nabi Sulaiman bisa memutuskan perkara serumit ini? Tidak ada saksi, tidak ada bukti, hanya air, mata dan teriakan. Nabi Sulaiman yang masih muda saat itu duduk di kursi pengadilan dengan wajah tenang. Ia menatap bayi itu sebentar, lalu memandang kedua wanita tersebut dengan sorot mata yang dalam. Dalam hatinya ia berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran. Jangan biarkan aku salah dalam memutuskan. Ia tahu, keputusan ini akan menjadi ujian besar bukan hanya bagi dua wanita itu, tetapi juga bagi dirinya sebagai calon pemimpin. Dengan suara tenang Nabi Sulaiman berkata, Bawakan kepadaku sebuah pedang. Jika kalian berdua mengaku sebagai ibunya, maka bayi ini akan dibelah menjadi dua. Masing-masing kalian akan mendapatkan setengahnya. Kota-kota itu membuat ruangan terdiam. Semua orang terpaku, tak percaya dengan perintah itu. Apakah sih Nabi benar-benar akan membunuh seorang bayi? Suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wajah menunjukkan keraguan. Namun Nabi Sulaiman tetap tenang. Matanya tidak bergeming, menanti reaksi dari kedua wanita tersebut. Saat itulah ujian sesungguhnya muncul. Salah satu wanita menjerit dengan suara penuh kasih sayang, Jangan bunuh bayi itu. Ia diberikan kepada wanita itu. Aku rela kehilangan hakku, asalkan anak ini tetap hidup. Wanita lainnya justru terdiam, wajahnya dingin, seolah tak peduli dengan keselamatan bayi tersebut. Nabi Sulaiman segera berdiri. Dengan lantang, beliau berkata, Inilah ibu yang sejati, yang rela kehilangan demi keselamatan anaknya. Dialah yang benar-benar melahirkannya. Keputusan itu seketika mengguncang hati semua orang. Mereka tertegun menyaksikan kebijaksanaan seorang pemuda yang mampu membaca perasaan terdalam manusia. Bukan sekadar melihat bukti lahiriah,
Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Quran, Surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan yang mereka ambil, maka kami berikan pengertian kepada Sulaiman, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Ayat ini menjadi landasan bahwa kebijaksanaan Nabi Sulaiman adalah anugerah langsung dari Allah. Tidak mungkin seorang anak muda mampu memutuskan perkara serumit itu tanpa bimbingan ilahi. Orang-orang yang hadir di istana hari itu menunduk dalam haru. Mereka sadar Allah telah menanamkan kebijaksanaan pada diri Nabi Sulaiman sejak muda. Dari hari itu, namanya mulai dikenal luas sebagai sosok yang adil dan tajam pikirannya. Kabar kebijaksanaan ini menyebar ke berbagai penjuru negeri. Setiap orang yang mendengar kisah ini merasa kagum sekaligus tergetar. Ternyata, kebenaran bisa ditegakkan bukan dengan bukti lahiriah, tetapi dengan memahami kasih sayang yang murni. Namun, di balik keputusan agung itu, Nabi Sulaiman menyimpan kegelisahan. Ia pulang ke kamarnya malam itu dengan hati yang bergetar. Benar, Allah telah menolongnya, tetapi ia juga sadar bahwa ini baru permulaan. Di hadapannya masih terbentang jalan panjang penuh ujian yang lebih besar. Bayi itu hanyalah awal. Bagaimana jika kelak ia harus memutuskan perkara yang menyangkut kehidupan ribuan orang? Bagaimana jika ujian datang dari bangsa-bangsa lain? Di dalam diam, ia kembali bersujud. Air matanya jatuh di atas sajadah. Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu. Jangan Engkau biarkan aku sombong atas keputusan ini. Jika hari ini Engkau memberiku hikmah, maka jangan Engkau cabut pertolongan-Mu esok hari. Aku takut pada diriku sendiri, ya Allah, karena tanpa-Mu aku tidak berdaya. Doa itu menutup malam panjangnya. Orang-orang di luar sana memuji kebijaksanaannya, tetapi di dalam hatinya, Nabi Sulaiman justru merasa kecil. Ia tahu kebijaksanaan bukanlah miliknya. Itu hanyalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil. Bab ini pun berakhir dengan ketegangan batin itu. Nabi Sulaiman telah membuktikan kebijaksanaannya dalam satu perkara, tetapi sekaligus menyadari bahwa amanah yang lebih besar sedang menanti. Pertanyaan yang sama masih berbisik dalam hatinya, lebih kuat daripada sebelumnya. Apakah ia sanggup memikul semua amanah itu? Ataukah ujian berikutnya justru akan lebih berat dari apa yang ia bayangkan? Malam itu, setelah memutuskan perkara dua wanita yang berebut bayi, Nabi Sulaiman alaihissalam kembali bersujud dengan hati bergetar. Ia merasa kecil, meskipun orang-orang memuji kebijaksanaannya. Doanya lirih, Ya Allah, jangan biarkan aku sombong. Segala hikmah datang dari-Mu. Jika Engkau cabut pertolongan-Mu, maka aku tak berdaya. Di dalam batinnya ia mulai sadar, setiap keputusan hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan karunia yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain. Allah memilih Nabi Sulaiman bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai nabi yang diberi mukjizat luar biasa. Ia diberi kemampuan memahami bahasa binatang, menundukkan jin, dan menguasai angin. Anugerah ini bukan untuk kebanggaan pribadi, melainkan tanda kebesaran Allah, dan bukti bahwa seorang pemimpin sejati hanya bisa memimpin bila hatinya tunduk padanya. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman berangkat bersama pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, Allah menyingkapkan mukjizat itu. Saat pasukan besar itu melintas di lembah, Nabi Sulaiman mendengar suara yang tak terdengar oleh manusia lain. Seekor semut berkata kepada kaumnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman." Sementara mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar kata-kata kecil itu. Dengan lambat, ia berkata, "Wahai semut, tenanglah, pasukanku tidak akan mengganggu kalian. Aku tidak diutus untuk merusak, melainkan untuk menegakkan keadilan." Hatinya bergetar. Dari semut kecil itu, ia belajar. Bahkan makhluk sekecil itu punya hak hidup, punya perasaan takut. Dan Allah memelihara mereka. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 18 hingga 19, Allah menegaskan peristiwa ini. Maka tersenyumlah Sulaiman karena mendengar perkataan semut itu. Dan ia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi." Pasukan yang berjalan di belakang Nabi Sulaiman terdiam. Mereka sadar, pemimpin mereka bukan hanya raja duniawi. Ia adalah nabi yang mampu memahami bahasa makhluk Allah. Hingga semut pun merasa aman di bawah kepemimpinannya.
tidak berhenti di situ. Allah juga memberinya kemampuan menundukkan jin. Jin-jin yang biasanya menakutkan dan membangkang kini tunduk pada perintah Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Mereka bekerja membangun istana megah, tugu-tugu besar, dan peralatan perang yang tak tertandingi. Dalam Quran Surat Saba ayat 12 hingga 13 disebutkan, dan kami tundukkan kepada Sulaiman jin-jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan barang siapa di antara mereka menyimpang dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya. Gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring sebesar kolam, dan periuk-periuk yang tetap terpasang. Dengan kekuatan itu, kerajaan Nabi Sulaiman semakin maju. Bangunan-bangunan yang megah berdiri, bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai pusat pemerintahan dan tempat rakyat berkumpul mencari keadilan. Jin-jin itu bekerja siang dan malam, tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah menggunakan mereka untuk kesenangan pribadi. Setiap kali ia melihat hasil kerja mereka, ia mengucapkan syukur. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Jika aku kufur, sungguh aku akan rugi. Tetapi jika aku bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Mukjizat berikutnya adalah angin. Allah menjadikan angin tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Dengan itu, pasukannya bisa menempuh perjalanan jauh hanya dalam sekejap. Angin menjadi kendaraan yang mempercepat misi dakwahnya. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 81 disebutkan, dan untuk Sulaiman kami tundukkan angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Bayangkan betapa menakjubkan pemandangan itu. Pasukan besar manusia, jin dan burung bergerak bersama, namun mampu berpindah dari satu negeri ke negeri lain dalam waktu singkat. Bagi rakyat, itu adalah perlindungan. Bagi musuh, itu adalah peringatan. Tetapi bagi Nabi Sulaiman, itu hanyalah titipan. Ia tak pernah merasa bangga atas dirinya. Ia selalu berkata, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Namun, di balik semua kemegahan itu, Nabi Sulaiman justru sering merasa takut. Ia tahu betul, mukjizat ini bukan jaminan dirinya akan selamat. Ia sering merenung sendirian, bagaimana jika aku lalai? Bagaimana aku salah gunakan kekuatan ini? Apakah aku masih akan Engkau ridho, ya Allah? Pertanyaan itu menjadi ketegangan batin yang selalu ia bawa. Suatu malam, ketika angin berhembus lembut mengantarkan pasukannya kembali dari perjalanan, Nabi Sulaiman duduk termenung di istananya. Istana itu megah, dibangun dengan batu besar yang diangkat oleh jin. Lampu-lampu minyak berderet menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Namun di balik kemegahan itu, Nabi Sulaiman justru merasa sepi. Ia sadar, semua kekuasaan itu bisa lenyap jika Allah berkehendak. Ia bersujud lama, air matanya jatuh ke lantai kaca yang jernih. Doanya lirih, ya Allah, Engkaulah pemilik segala kekuatan. Engkau tundukkan jin, angin dan binatang kepadaku. Tetapi aku hanyalah hamba-Mu. Jangan biarkan aku tersesat dengan semua ini. Jadikan aku pemimpin yang rendah hati, yang tidak lupa bahwa aku hanyalah manusia. Malam itu, rasa gentar memenuhi dadanya. Dari luar, rakyat hanya melihat seorang raja agung yang ditakuti musuh dan dikagumi kawan. Namun di dalam hatinya, Nabi Sulaiman merasa dirinya sedang diuji lebih berat daripada siapapun. Ujian bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Ujian terbesar adalah saat seseorang diberi kekuasaan tanpa batas, apakah ia tetap tunduk kepada Allah atau tergelincir dalam kesombongan. Bab ini pun berakhir di titik itu. Seorang nabi yang diberi mukjizat luar biasa, mampu menundukkan jin, angin, dan binatang, namun justru semakin merasa kecil di hadapan Allah. Pertanyaan yang menggantung di hatinya semakin kuat. Apakah ia mampu menjaga amanah besar ini sampai akhir? Ataukah hati manusia akan tergoda oleh kekuasaan yang begitu luas? Malam itu Nabi Sulaiman alaihissalam masih bersujud lama di lantai kaca istananya. Berdoa dengan air mata, ya Allah, Engkaulah pemilik segala kekuatan. Engkau tundukkan jin, angin, dan binatang kepadaku, tetapi aku hanyalah hamba-Mu. Jangan biarkan aku tergelincir oleh kesombongan. Hatinya gemetar, bukan karena kelemahan, melainkan karena kesadaran akan beratnya amanah yang dipikulnya. Belum selesai kegundahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ujian berikutnya lebih besar, lebih halus, dan penuh makna. Pagi harinya, burung hadat yang biasa terbang bersama pasukan tidak terlihat. Nabi Sulaiman memerintahkan agar diperiksa. Tiba-tiba burung itu datang dengan nafas terengah,
membawa kabar mengejutkan. "Aku datang dari negeri Sabah," kata Hadad dengan bahasa yang hanya dimengerti Nabi Sulaiman. "Di sana ada seorang ratu yang memimpin dengan megah. Namanya Balkis. Ia duduk di atas singgasana yang agung. Negerinya penuh dengan kemakmuran. Tetapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah matahari." Kabar itu mengguncang hati Nabi Sulaiman. Ia tidak marah terburu-buru. Ia tidak berkata, "Mari kita serbu negeri itu." Ia menunduk, merenung. Baginya, ini bukan soal politik, melainkan soal tauhid. Bagaimana mungkin sebuah negeri yang besar dan makmur masih sujud pada cahaya matahari, sementara cahaya itu sendiri hanyalah makhluk Allah? Dengan ketenangan yang luar biasa, Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat. Ia tidak menulis dengan kata-kata kasar, tidak pula dengan ancaman kosong. Surat itu singkat, padat, namun tegas. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 30 hingga 31, tertulis isi surat itu, "Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Surat itu dititipkan kepada burung Hadad. Dengan sayap kecilnya, Hadad terbang jauh, melintasi gurun dan gunung, hingga tiba di istana megah Ratu Balkis. Surat itu jatuh di pangkuannya, membuat para penasihat kerajaan terkejut. Ratu Balkis membaca surat itu dengan wajah serius. Ia seorang ratu bijaksana, terbiasa dengan diplomasi, tetapi kali ini hatinya bergetar. Surat itu tidak seperti surat dari raja-raja lain. Tidak ada pujian untuk dirinya. Tidak ada sanjungan terhadap kekuasaannya, hanya kalimat sederhana yang menusuk jantung. Sebuah ajakan untuk meninggalkan kesombongan dan tunduk kepada Allah. Ratu Balkis mengumpulkan para penasihatnya. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai para pembesar, sebuah surat datang kepadaku. Isinya bukan ancaman perang, melainkan ajakan untuk menyembah Allah. Apa pendapat kalian?" Para penasihatnya berdebat panjang. Ada yang berkata, "Kita lawan. Kita punya kekuatan besar." Ada yang berkata, "Kita harus hati-hati. Ini bukan surat biasa." Balkis mendengarkan semuanya lalu berkata, "Aku tidak ingin tergesa-gesa. Aku akan menguji kebenaran surat itu." Ia lalu memutuskan untuk mengirim hadiah mewah, emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga. Tujuannya jelas. Apakah Nabi Sulaiman hanya seorang raja yang lapar harta, atau seorang nabi yang membawa kebenaran? Ketika hadiah itu tiba di istana Nabi Sulaiman, semua mata terbelalak. Peti-peti berisi harta diturunkan oleh utusan Balkis. Mereka berkata dengan sombong, "Inilah persembahan dari ratu kami. Semoga ini bisa menjadi tanda persahabatan." Namun Nabi Sulaiman tidak terpesona. Ia menatap hadiah itu dengan tenang, lalu berkata lantang, "Apakah kamu hendak memberiku harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu. Hadiahmu kembali kepadamu. Aku tidak mencari emas atau perak. Aku hanya mengajakmu untuk tunduk kepada Allah." Kata-kata itu membuat para utusan terdiam. Mereka melihat langsung seorang raja yang menguasai jin dan angin, yang punya pasukan besar, justru menolak harta dunia. Mereka pulang dengan wajah tertunduk, membawa kembali hadiah itu kepada Ratu Balkis. Di istananya, Balkis tercengang mendengar jawaban Nabi Sulaiman. Hatinya mulai tergetar. Inikah tanda bahwa ia berhadapan dengan kebenaran sejati? Namun, batinnya masih berperang. Ia ratu besar dengan negeri yang makmur. Bagaimana mungkin ia begitu saja tunduk kepada seorang nabi dari negeri lain? Keraguannya bercampur rasa ingin tahu. Sementara itu, di istananya, Nabi Sulaiman kembali bermunajat kepada Allah. Ia tahu, ini bukan soal emas dan permata, melainkan soal iman. Hatinya berdoa, "Ya Allah, lembutkan hati Ratu Balkis, bukakan baginya jalan untuk mengenalmu. Aku hanya penyampai risalahmu. Engkaulah yang memberi hidayah." Bab ini berakhir di titik genting itu. Surat telah dikirim, hadiah telah ditolak. Hati Ratu Balkis mulai terguncang. Namun, keputusan belum diambil. Akankah ia meninggalkan singgasananya demi kebenaran? Ataukah ia tetap bertahan dalam penyembahan matahari? Pertanyaan itu menggantung, menyisakan tensi batin yang belum terjawab. Surat telah dikirim, hadiah telah ditolak. Hati Ratu Balkis mulai terguncang. Ia duduk di singgasananya dengan wajah yang tidak setegas biasanya. Surat Nabi Sulaiman masih terngiang di benaknya. "Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Kata-kata itu berbeda dari semua diplomasi yang pernah ia temui. Bukan ancaman, bukan pujian, melainkan seruan lurus kepada kebenaran. Hatinya bertanya-tanya,
Apakah inilah tanda bahwa dirinya sedang berhadapan dengan seorang utusan Allah? Ratu Balkis akhirnya memutuskan untuk datang sendiri menemui Nabi Sulaiman. Keputusan itu bukan hal kecil. Ia adalah penguasa negeri Sabah, seorang ratu yang disegani. Namun ada kerendahan hati dalam langkahnya. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah berita tentang Nabi Sulaiman hanyalah cerita besar? Ataukah benar ia seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Sulaiman mendengar kabar kedatangan Balkis. Beliau tidak merasa harus menjemput dengan parade megah atau unjuk kekuatan militer. Sebaliknya, beliau ingin memperlihatkan tanda kebesaran Allah dengan cara yang halus, agar hati Balkis benar-benar tersentuh. Di hadapan para pembesar, Nabi Sulaiman berkata, "Siapakah di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis ke sini?" Sebelum ia tiba, seorang jin ifrit yang kuat berdiri dan berkata, "Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Tetapi kemudian seseorang yang diberi ilmu oleh Allah berdiri dan berkata, "Aku akan membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan seketika, singgasana megah Balkis yang jauh di negeri Sabah sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Quran Surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman memandang singgasana itu dengan takjub, lalu berucap, "Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Siapa yang bersyukur, maka syukurnya untuk dirinya sendiri. Dan si yang kufur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia." Kata-kata itu terdengar jelas oleh para pembesar. Nabi Sulaiman tidak menganggap mukjizat itu sebagai kebesarannya, melainkan ujian untuk mengukur rasa syukurnya kepada Allah. Ketika Ratu Balkis tiba, ia dipersilakan masuk ke istana Nabi Sulaiman. Ia menatap sekeliling dengan mata yang terbelalak. Istana itu begitu megah, dihiasi kaca bening yang berkilauan, taman yang rindang, dan ruangan luas yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Tetapi yang paling membuat hatinya bergetar adalah saat ia melihat singgasananya sendiri berdiri di hadapannya. Ia tertegun, wajahnya memucat. Bagaimana mungkin singgasananya yang jauh di negeri Sabah bisa berada di sini lebih cepat daripadanya? Nabi Sulaiman menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apakah ini singgasanamu?" Ratu Balkis melihatnya dengan wajah tercengang. Ia tahu itu singgasananya, meski telah dihiasi sedikit berbeda. Dengan suara pelan, ia berkata, seakan-akan inilah dia. Ia tidak sanggup berkata lebih banyak. Hatinya mulai runtuh, kemudian ia dipersilakan masuk lebih dalam. Lantai istana Nabi Sulaiman terbuat dari kaca yang sangat jernih. Ratu Balkis mengira itu air. Ia terangkat sedikit pakaiannya karena takut basah. Tetapi ternyata itu hanyalah kaca yang bening. Seketika ia menyadari, semua yang ia lihat bukan sihir atau ilusi, melainkan keajaiban yang nyata. Hatinya bergetar. Hibat, semua logika, semua kebesaran dirinya sebagai ratu, runtuh di hadapan mukjizat Allah yang ditampakkan melalui Nabi Sulaiman. Air matanya menetes. Ia jatuh bersujud dan berkata, sebagaimana tercatat dalam Quran Surat An-Naml ayat 44, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Itulah titik balik Ratu Balkis. Ia meninggalkan penyembahan matahari yang selama ini menjadi agama kaumnya dan memilih untuk sujud kepada Allah yang Maha Esa. Perubahan itu bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada rakyat Sabah. Mereka yang dulu sujud kepada matahari, kini mengangkat tangan mereka ke langit, menyebut nama Allah dengan penuh pengharapan. Namun, momen itu bukan tanpa air mata. Ratu Balkis merasakan getir di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun ia memimpin dengan kekuatan, dengan kebesaran singgasana, dengan kemakmuran negeri. Tetapi kini ia sadar, semua itu hanyalah debu dibandingkan kebenaran yang hakiki. Ia merasa menyesal, merasa kecil, dan merasa terlambat. Bagaimana jika Allah tidak memberinya kesempatan untuk bertemu Nabi Sulaiman? Bagaimana jika ia tetap dalam kesesatan sampai ajal menjemput? Nabi Sulaiman mendekatinya dengan penuh kasih. Beliau tidak merendahkannya, tidak pula mencela masa lalunya. Beliau hanya berkata dengan lembut, hidayah adalah karunia Allah. Dia memberi kepada siapa yang Dia kehendaki. Hari ini engkau beruntung, karena Allah memilihmu. Carter menenangkan hatinya, meski air matanya belum berhenti jatuh. Peristiwa ini menjadi puncak kisah agung. Seorang nabi yang bijaksana, dengan kekuasaan yang luas, membuktikan bahwa dakwah tidak memerlukan pedang, tidak memerlukan harta, melainkan kebijaksanaan dan keteguhan iman. Seorang ratu yang agung, dengan singgasana megah, rela menundukkan diri di hadapan kebenaran, keadilan,
kebijaksanaan, dan iman bertemu dalam satu takdir yang ditulis Allah untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Namun, meski cahaya iman telah menyinari hati Ratu Balkis, bab ini tidak berakhir dengan ketenangan penuh. Dalam keheningan malam, ia termenung sendiri di kamarnya. Matanya memandang singgasana yang kini terasa hampa. Ia berkata lirih, apakah rakyatku akan menerima ini? Apakah mereka akan ikhlas meninggalkan agama nenek moyang mereka? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia tahu, keputusan besar sudah diambil. Tetapi tantangan di depan lebih berat. Ia harus membawa seluruh rakyat Sabah ke jalan yang baru. Hatinya bergetar lagi, penuh harap sekaligus cemas. Apakah rakyatnya akan mengikuti kebenaran, ataukah sebagian akan menolak dan memberontak? Air mata Ratu Balkis belum kering, doa Nabi Sulaiman belum berhenti, dan rakyat Sabah masih menanti keputusan besar. Perjalanan iman baru saja dimulai, meninggalkan bayangan masa lalu, namun membuka jalan panjang menuju masa depan yang penuh ujian.